Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Risala Atman Negara, NPM 5019163, semester 4 kelas E. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar kurikulum untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Pengertian kurikulum. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran yang terdiri dari program studi yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggaraan pendidikan, di mana di dalamnya terdapat rencana pembelajaran yang akan didapatkan oleh peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan. Sedangkan telaah kurikulum adalah suatu kajian terhadap kompetensi, materi, evaluasi, serta perencanaan pembelajaran yang dapat dijadikan pedoman bagi guru di sekolah. Adapun dasar atau landasan dari dasar kurikulum yaitu yang pertama landasan filosofi, yang kedua landasan sosial budaya dan agama, yang ketiga landasan ilmu pengetahuan teknologi dan seni, yang keempat landasan kebutuhan manusia, dan kelima landasan perkembangan masyarakat. Adapun konsep kurikulum yaitu yang pertama sebagai substansi, yang kedua sebagai sistem, dan ketiga sebagai bidang studi. Prinsip-prinsip kurikulum. Yang pertama, prinsip relevansi, yaitu di mana kurikulum itu harus sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, baik tuntunan dan kebutuhan yang diprediksi pada masa yang akan datang. Yang kedua, prinsip fleksibilitas, yaitu kurikulum harus terdapat suatu sistem tertentu yang mampu memberikan alternatif dalam pencapaian tujuannya melalui berbagai metode atau cara tertentu yang sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu, tempat di mana kurikulum diterapkan. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu kurikulum berlangsung secara berkesinambungan atau berlanjut antara satu dan lainnya. Yang keempat, prinsip praktis atau efisiensi, yaitu kurikulum harus mudah dan praktis diterapkan di lapangan dalam praktek pendidikan sesuai dengan situasi dan kondisi tertentu. Yang kelima, prinsip efektivitas, yaitu kurikulum selalu berorientasi pada tujuan tertentu yang ingin dicapai harus jelas. Fungsi kurikulum yaitu yang pertama sebagai penyesuaian, yaitu kemampuan kurikulum menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi di lingkungannya. Karena lingkungan bersifat dinamis, artinya dapat berubah-ubah. Yang kedua, sebagai integritas, yaitu kurikulum merupakan alat pendidikan yang mampu menghasilkan pribadi yang utuh yang dibutuhkan dan berintegrasi di masyarakat. Yang ketiga, sebagai diferensiasi, yaitu kurikulum sebagai alat memberikan layanan dari berbagai perbedaan di setiap siswa yang harus dihargai dan dilayani. Yang keempat, sebagai persiapan, yaitu kurikulum sebagai alat pendidikan mampu mempersiapkan siswa ke jenjang selanjutnya dan juga dapat mempersiapkan diri dapat hidup dalam bermasyarakat jika tidak melanjutkan pendidikan. Yang kelima, sebagai pemilihan, yaitu kurikulum memberikan kesempatan bagi siswa untuk menentukan pilihan program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Yang keenam, sebagai diagnosis, yaitu kurikulum adalah alat pendidikan yang mampu mengarahkan dan memahami potensi siswa serta kelemahan dalam dirinya, dan diharapkan siswa dapat mengembangkan potensi dan memperbaiki kelemahannya. Adapun manfaat kurikulum yaitu bermanfaat bagi guru, bermanfaat bagi sekolah, dan bermanfaat bagi Adapun tujuan dari kurikulum yaitu yang pertama untuk dapat mempersiapkan masyarakat agar mempunyai kemampuan di dalam hidup yang menjadikannya pribadi serta warga negara yang beriman, inovatif, efektif, dan juga kreatif. Yang kedua, dapat berkontribusi di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa.
Relevansi kurikulum dengan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan digunakan sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu dan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang bermartabat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, ada 8 standar yang menjadi sorotan nasional pendidikan antara lain: yang pertama, standar isi; yang kedua, standar proses; yang ketiga, standar kompetensi kelulusan; yang keempat, standar pendidik dan tenaga pendidikan; yang kelima, standar sarana dan prasarana; dan yang keenam, standar pengelolaan; ketujuh, standar pembiayaan; serta yang kedelapan, standar penilaian pendidikan. 2 dari 8 standar nasional pendidikan tersebut, yaitu standar isi atau SI dan standar kompetensi lulusan atau SKL, merupakan acuan utama bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.